Kemudian ayat yang kedua di halaman 5 berkata penulis rahimahullah, wa qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Al-ayat. Firmannya Ta'ala, maksudnya firman Allah Ta'ala, katakanlah, perintah kepada Nabi Muhammad, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian masih berada dalam keraguan-raguan tentang agamaku, fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah. Ketahuilah bahwa aku tidak menyembah sesuatu yang kalian sembah selain daripada Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Akan tetapi aku hanya menyembah Allah yang mematikan kalian. Iya. Baik, ini ayat yang kedua dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, dan ini ayatnya di surah apa? Di surah Yunus. Iya. Ayat ini saya poinkan di dalamnya 4 pembahasan. Yang pertama, hakikat dari Islam, hakikatul islami huwa tauhidillah. Hakikatul islami huwa tauhidullah. Hakikat dari Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat Islam. Iya. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu Islam? Islam itu adalah tauhid. Qul ya ayuhan nasu, katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkin min dini, kalau kalian ragu tentang agamaku. Apa agama Nabi? Fala a'budul ladina ta'buduna min dunillah. Saya tidak akan beribadah kepada apa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum. Tapi saya hanya beribadah kepada Allah. Itulah agama Nabi, tauhid. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi kalau dia tidak mengenal ini agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia belum mengenal Islam itu apa. Dan belum mengenal keutamaan dari apa? Islam itu. Iya. Dan ini akan diterangkan di dalam ayat. Ayat ini dibawakan Islam dengan makna tauhid itu memberi keutamaan. Memberi keutamaan. Nah, ini yang kita akan jelaskan nanti di poin-poin berikutnya. Membawa keutamaan. Nah, itu seluruh Nabi dan Rasul dakwanya adalah apa? Adalah tauhid. Dakwah mereka. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadalah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Ini ayat populer ya. Ayat dari surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 36. Iya. Dan surah An-Nahl ini disebut dengan nama surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang apa? Nikmat-nikmat Allah. Jadi ini bagian dari nikmat Allah. Diutusnya manusia dengan apa? Dengan tauhid. Nah, itu keutamaan Islam sebenarnya. Keutamaan Islam yang sangat besar. Iya. Bahkan di surah An-Nahl ini, ayat yang paling pertama itu menjelaskan tentang tauhid. Kita baca awal ayat di surah An-Nahl, ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ayat yang kedua, yunazzilul malaikatu birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Telah datang perkara Allah, perintah Allah, jangan kalian mempersegeranya. Maha suci dan maha tinggi Allah dari kesyirikan yang kalian lakukan. Ini tauhid. Membersihkan Allah dari segala kesyirikan, kekurangan. Kemudian diterangkan di kelanjutan di ayat yang kedua, Allah turunkan para malaikat birruh, dengan membawa ruh dari perkaranya. Kepada siapa?
kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Siapa yang dipilih dari hamba-hamba Allah? Maksudnya kepada Rasul yang dipilih. Jadi apa agama yang dibawa oleh para Rasul ini? An anziru, supaya mereka memperingatkan. Firman Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Bertakwalah kalian kepada aku. Jadi itu tauhid. Iya. Di surah Al-Anbiya juga seperti itu. Ayat semisal dengannya. Dan banyak ya di pendalilan Al-Quran. Menunjukkan bahwa agama para nabi dan para rasul adalah apa? Tauhid. Ya, dan ini terdapat keutamaan Islam dari sudut ini. Baik. Jadi ini pembahasan yang pertama. Hakikat Islam itu adalah apa? Tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, fadlul Islam min jihati umumihi li jami'in nas. Fadlul Islam, keutamaan Islam dari sisi umumihi, keumuman Islam itu li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Ya, Islam ini untuk seluruh manusia. Iya. Karena memang Al-Quran seperti itu disifatkan. Wa nunazzilu ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian peringatan yang sangat mendalam dari Rabb kalian, dan obat untuk apa yang ada di dalam hati, penyembuh untuk apa yang ada di dalam hati. Manusia disuruh. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dan dalam ayat yang lain, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyira wa nadhira." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai basyiran, pemberi kabar gembira, sekaligus sebagai pemberi peringatan. Iya. Maka ini dari keutamaan Islam. Dia adalah kebaikan untuk seluruh manusia. Mencakup dari seluruh manusia. Masuk di dalamnya orang Arabnya, orang Ajamnya, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, laki-laki, perempuan, yang dekat, yang jauh, semuanya masuk di dalam agama ini. Dan ini berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Iya. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan salah satu nikmat Allah untuk umat Islam ini. Kata beliau, "Wa kana nabiyyun yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila an-nasi kaffah." Kata beliau, dan adalah nabi sebelumku, dia diutus kepada kaumnya secara khusus, untuk kaumnya saya. Tapi saya, kata Nabi Muhammad, saya diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Maka ini sisi keutamaan. Ya. Sisi keutamaan orang yang memeluk agama Islam ini. Poin yang ketiga, pembahasan yang ketiga, salamatu ahlil Islam minasyubuhati wasyahwat. Ini dari sisi keutamaan Islam yang lainnya, yang lebih indah. Selamatnya ahlul Islam itu, kaum muslimin, orang yang berislam itu selamat dari syubhat dan syahwat. Syubhat dan syahwat ini adalah sumber segala kejelekan untuk manusia. Karena syaitan itu tidak menyerang manusia kecuali dengan dua arah ini. Ini dua senjata bagi syaitan. Ada senjata berupa syubhat, diberi kerancuan-kerancuan di dalam beragama, dibuat orang itu bimbang, ragu di dalam agamanya, atau dia jauh dari agamanya, diberi syubhat. Dan yang kedua, atau diberi syahwat, diajak kepada hal-hal yang memperturutkan dari hawa nafsunya, dari syahwatnya, dari keinginannya.
Maka ini dua ajakan syaitan. Tapi seorang yang berislam itu dia selamat dari hal ini. Dia selamat dari syubhat dan selamat dari apa? Syahwat. Kalau ada yang ragu dengan keislamannya, dia tidak ragu. Tidak kena syubhat dia. Iya. Ada yang mengikuti dari syahwatnya, memperturutkan dari hawa nafsunya, beribadah kepada selain Allah, dia tidak seperti itu. Dia tetap di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dua sudut. Dia diselamatkan dari syubhat dan diselamatkan dari apa? Dari syahwat. Kalau dia berpegang dengan keislaman yang benar. Berpegang dengan keislaman yang benar. Maka Islam ini, siapa yang masuk di dalamnya dengan sempurna, menempuh jalannya dengan benar, dia pasti selamat dari syubhat dan apa? Syubhat dan syahwat. Ya. Kalau ada yang kurang dalam hal tersebut, itu berarti ada dari Islam yang mungkin dia belum pahami, mungkin dia belum jalankan secara sempurna, atau ada hal-hal yang mungkin dia tinggalkan. Jelas ya? Tapi agama ini sendiri sempurna di dalamnya. Baik. Kemudian yang keempat, ya. Thabatu man tamassaka bil Islam. Keteguhan siapa yang berpegang dengan Islam. Nah, ini keutamaan Islam dari ayat ini. Siapa yang berpegang dengan keislaman yang benar, keislamannya ini mewariskan kepadanya keteguhan. Mewariskan kepadanya apa? Keteguhan. Karena itu kalau ada orang yang belajar Islam, dia ragu atau jadi banyak bimbangnya, banyak bingungnya, itu berarti dia ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari. Iya. Ada yang keliru jalannya di dalam mempelajari apa? Di dalam mempelajari Islam. Dan ini penting ya untuk diperhatikan. Iya. Sebab orang yang belajar Islam dengan benar, itu umumnya akan membuat dia semakin teguh di atas keislamannya. Semakin kukuh di atas apa? Keislamannya. Iya. Ini kalau dia kenal Islam dengan benar. Karena itu sifatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Hiraqal, apakah ada dari sahabat Nabi yang setelah dia masuk Islam lalu dia keluar dari agamanya karena benci kepada agamanya? Maka waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan yang memimpin rombongan orang-orang Quraisy, dia menjawab dengan jujur bahwa tidak ada. Iya. Karena Islam seperti itu. Siapa yang masuk di dalamnya membuatnya apa? Menjadi teguh. Karena itu tidak ada di antara umat ini keteguhannya seperti keteguhan para sahabat. Dan di kalangan para sahabat tidak ada yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Iya. Dan mereka semua mengambil contoh keteguhan beragama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panutan dan contoh mereka di dalam hal tersebut. Bagaimana beliau mendakwai kaumnya, beliau diusir oleh kaumnya, berbagai siksaan, kepedihan, cobaan, penderitaan, dan ujian yang dialami oleh para sahabat, tapi Nabi SAW tetap teguh. Bahkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Khabbab Ibn Al-Arad radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah berteduh di bawah teduhan Ka'bah. Lalu datang para sahabat mengeluhkan bagaimana ujian dan cobaan yang mereka dapatkan dari orang-orang kafir Quraisy.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa telah ada orang-orang sebelum kalian, mereka ada yang disiksa, diambil sisir besi, diletakkan di atas punggungnya, ya, menembus dagingnya hingga melukai tulang belulangnya. Ada yang diambil gergaji, diletakkan di kepalanya, lalu membelah badannya menjadi dua. Dan itu tidak menghalangi mereka dari beragama. Kemudian Nabi berkata, Wallahi la yutimmanna hadad din, la yutimmanna hadal amr, demi Allah, Allah akan menyempurnakan perkara ini, perkara agama ini. Iya, sampai seorang melakukan perjalanan dari Son'a, ya, dia tidak mengkhawatirkan kecuali serigala menimpa kambingnya saja. Hanya itu yang dia khawatirkan. Agama ini akan disempurnakan. Tapi Rasulullah bersabda, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Diteguhkan para sahabat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka belajar keteguhan. Ya. Kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq yang paling teguh, maka itu kelihatan sekali dari sikap-sikapnya Abu Bakar. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu membenarkan Nabi dan yakin akan hal tersebut. Ya. Di perang Badar ketika Nabi berdoa, Abu Bakar yang berkata, ya Rasulullah, ya, Allah akan selalu memenangkan agama ini. Ketika di perjanjian Hudaybiyah, Umar bahkan waktu itu ragu, Abu Bakar yang teguh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, itu perhatikan, keislaman selalu membawa kepada apa? Kepada keteguhan. Iya. Jadi sepanjang seorang itu berpegang dengan Islam yang benar, maka dia akan memiliki thabat di situ, keteguhan. Ini yang perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu. Kalau dia belajar ilmu agama dengan benar, maka setiap kali dia belajar, itu pasti akan membuatnya semakin teguh, semakin kuat. Ya, jangan selalu bertanya saya, kenapa sekarang banyak fitnah, banyak ini. Ya, membuat banyak keributan, bikin banyak kebingungan. Ya bingung karena dia tidak belajar. Coba kalau belajar dengan benar, dia sibuk dengan mempelajari ilmu, mengamalkan dari ilmu, maka pasti itu adalah sebab yang membuatnya apa? Menjadi teguh. Itu pasti. Dia ketahui ilmunya dan diamalkan, pasti akan diteguhkan oleh Allah. Karena Allah telah menjamin hal itu dalam Al-Quran. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka melakukan apa yang diwasiatkan kepada mereka, sudah ada ilmu sampai kepada mereka, wasiat yang mendalam, andai kata mereka laksanakan itu, ilmu disertai dengan amalan, mereka laksanakan itu, maka pasti yang terbaik untuk mereka dan paling mengukuhkan kedudukan mereka, membuatnya teguh dan kuat. Iya. Maka dari keutamaan agama ini selalu memberikan apa? Keteguhan. Apalagi ketika seorang itu berada di atas jalan yang benar. Dia berada di atas jalan Islam yang lurus. Ya. Berada di atas jalan Islam yang lurus. Maka dia akan sadar bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar. Ada riwayat dari Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama tabi'in, murid sahabat. Beliau berkata, Allah memberiku dua nikmat. Saya enggak tahu nikmat mana yang paling besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama, nikmat keislaman. Saya ditunjuki kepada apa? Keislaman. Dan nikmat yang kedua, kata beliau, saya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haruriyan, sebagai orang yang berpemikiran khawarij. Iya. Di masa beliau mulai terjadi fitnah. Mulai terjadi orang-orang yang menyimpang. Maka
Allah beri taufik kepada beliau, beliau tetap di atas sunnah, di atas Islam yang benar, tidak mengenal jalan khawarij. Dan itu beliau anggap nikmat yang sangat apa? Yang sangat besar. Ya, maka demikianlah kalau seorang mengenal dari jalan Islam, maka dia akan menyadari bahwa ini adalah nikmat dan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang ketiga. Berkata penulis rahimahullah di halaman 6, wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Ini ayat ada dua penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa yang dipanggil di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya orang yang beriman dari ahli kitab. Orang yang beriman dari siapa? Dari ahlul kitab. Tadi mengatakan pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa maksud dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada orang yang beriman dari umat Islam ini. Dari umat Islam ini. Baik. Jadi ini memang dua penafsiran ya. Tapi kalau kita lihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, itu lebih menguatkan penafsiran yang kedua. Bahwa ini terkait dengan apa? Umat Islam. Hanya saja itu dua penafsiran. Bagi siapa yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ahlul kitab, iya. Biasanya di terjemahan ayatnya ditambah seperti yang di buku di situ. Wahai orang-orang yang beriman kepada para rasul. Maksudnya ini terkait dengan apa? Ahlul kitab. Jadi sisi keutamaan Islam kalau dari sisi itu kelihatannya bahwa ahlul kitab saja itu diajak untuk ikut kepada apa? Kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan juga akan tampak nanti dari sini bahwa mereka yang masuk Islam itu dapat pahala dua kali. Dia sudah beriman kepada Rasulnya di kitab sebelumnya, begitu datang Nabi Muhammad dia beriman lagi. Dia beriman lagi. Baik. Kemudian kalau yang dimaksudkan adalah orang yang beriman, itu jelas ya penafsirannya. Dan ini lebih tepat untuk ayat, lebih mendekati konteksnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmati. Niscaya Allah akan memberikan untuk kalian dua bagian dari rahmatnya. Kalian akan diberi dua bagian dari apa? Dari rahmatnya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan kalian diberi cahaya, kalian berjalan dengannya. Perhatikan ya bahasa ayatnya. Wa yaj'al lakum nuran, diberi untuk kalian cahaya. Jadi cahayanya umumnya cahaya dalam bentuk yang luas, konteks yang luas. Tamshuna bihi. Tamshuna itu fi'il apa? Madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il mudhari'. Ada makna istimrar, terus menerus. Dia pakai terus menerus, dia berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, saya poinkan di sini dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, Islam itu al-Islamu al-amalu bisyari'ati wal inqiyadu bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Islam itu adalah beramal dengan syariat
dan terikat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam. Baik. Jadi Islam ini yang di dalamnya dibahasakan dalam ayat ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa itu artinya dia jalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Itulah beramal dengan syariat. Wa aminu bi rasuli, dan berimanlah kepada Rasulnya. Ini terikat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, kalau dia berislam dengan Islam yang benar, dengan dua hal ini, takwa kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan inilah Islam yang benar, maka disebutkan di sini 3 keutamaan. Ini pembahasan yang kedua. Salasatu anwa'in min fadlil Islam. 3 bentuk dari keutamaan Islam dalam ayat ini. Yang pertama, i'ta'uhum kiflaini min rahmatillah. Mereka dibeli 2 kifl, 2 bagian dari apa? Rahmat Allah. Subhanallah. Diberi 2 bagian dari rahmat Allah. Iya. Sedikit saja dari rahmat dia dapatkan, itu banyak sekali manfaatnya. Apalagi ini diberi 2 bagian dari apa? 2 bagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan luasnya karunia. Dan ini mencakup rahmat di dunia dan rahmat di mana? Di akhirat. Rahmat di dunia, dia perlu rahmat di dunia. Sebagaimana dia sangat perlu kepada rahmat Allah di mana? Di akhirat. Dan tidak ada yang selamat dari api neraka kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Iya, 2 bagian dari rahmat Allah. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, an-nur alladhi yahtadi bihi fit tariq. Dia dapat cahaya yang dia mengambil petunjuk dengan cahaya ini di jalan. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Dan Allah akan jadikan untuk kalian cahaya kalian berjalan dengannya. Inilah cahaya ilmu, cahaya keyakinan, di mana seorang itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, bisa membedakan antara petunjuk dan kesesatan, membedakan antara yang baik dan buruk, ketaatan dan kemaksiatan, yang manis dan yang pahit. Dia mampu membedakan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi cahaya. Dan ini dari keindahan Islam. Siapa yang masuk di dalamnya, dia selalu bertambah cahaya. Diberi cahaya, bertambah cahaya. Dan segala sebab cahaya dia dapati dalam Islam itu. Iya. Apa yang membuatnya semakin bercahaya. Baik. Jadi ini sudah ada 2 pembahasan penting di sini ya, kalau mau diuraikan dari sisi lain sebenarnya. Ayat ini salah satu ayat yang menjadi pembahasan tentang sebab-sebab datangnya rahmat Allah. Dan ayat ini juga dari ayat yang dipakai di pembahasan apa sebab seorang itu mendapat cahaya. Baik. Kemudian keutamaan yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni untuk kalian. Oke, ini sebab pengampunan juga. Sebab pengampunan. Iya. Baik. Jadi diberi 2 bagian dari rahmatnya, diberi cahaya untuk mereka dan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Ya, ini pengampunan dosa, al-maghfirah, pengampunan dosa. Ini ada sebab-sebabnya ya. Dan di sini disebut 2 sebab, ketakwaan dan keimanan kepada Rasul. Dan itulah tadi kita bahasakan dengan Islam itu sendiri. Sebab ini adalah sebab pengampunan dosa. Karena itu di surah Al-Ahzab ketika disebutkan 10 pelaku amalan yang digugurkan dosanya menjadi sebab pengampunan dosa, maka yang paling pertama disebut adalah orang yang berislam. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati, sampai akhir ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman
Terus 10 pelaku amalan disebut. Kemudian Allah sebutkan, Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Keislaman yang disebut paling awal. Sebab ini adalah sumber pengampunan dosa. Iya. Dan di sini ada tema pembahasannya terkait dengan asbab maghfiratid dunub, sebab-sebab pengampunan dosa. Nah, itu dibahas oleh para ulama dari masa dahulu hingga di masa sekarang. Dan ada tulisan-tulisan dalam hal itu. Ada tulisan Ibnu Hajar rahimahullahu taala, judulnya Asbab, atau kitabnya judulnya Ma'rifatu al-Khisalul Mukaffirah lid-dunubil mutaqaddimah wal mutaakhirah. Mengenal dari amalan-amalan yang menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Iya, itu ditulis oleh Ibnu Hajar. Dan di belakang ini banyak tulisan-tulisan seputar ini. Jadi kalau dijadikan pembahasan apa sebab dosa itu diampuni, itu banyak pintu di dalamnya. Baik. Dan di akhir ayat dikatakan wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ditetapkan 2 nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ghafur dan nama Ar-Rahim. Baik. Karena ini terkait dengan sebab pengampunan. Iya. Jadi saya simpulkan bahwa ayat ini kalau dia kaitannya dengan orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka ini keutamaan yang sudah kita jelaskan. Tapi kalau dia kaitannya dengan ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, jadi ahlul kitab itu akan diberi 2 bagian dari rahmatnya. Maksudnya ahlul kitab kalau dia diberi 2 bagian dari rahmat, maksudnya pahalanya dilipat gandakan 2 kali. Iya. Karena memang ahlul kitab seperti itu, kalau dia beriman kepada Rasulnya, lalu begitu Nabi Muhammad datang, dia juga beriman kepada Nabi Muhammad, dia dapat pahala 2 kali. Dia dapat pahala apa? 2 kali. Itu yang disebut dalam Al-Quran ya, di surah Al-Qasas. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain. Mereka inilah orang-orang yang diberi pahala untuk mereka 2 kali. Iya. Dan subhanallah, sini juga dari Latifah, pembahasan ilmu yang sangat indah. Itu ada pelaku-pelaku amalan atau ada amalan-amalan, siapa yang mengerjakannya diberi pahala 2 kali lipat. Iya. Seperti misalnya di dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun yu'tauna ajrahum marratain." Ada 3 orang yang diberi pahalanya 2 kali lipat. Yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa adraka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'ahu wa saddaqahu falahu ajran. Adalah seorang dari ahlul kitab. Dia beriman dengan nabinya. Ahlul kitab ya, beriman dengan nabinya. Kemudian dia mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad, mengikutinya dan membenarkan Nabi Muhammad. Maka dia dapat 2 pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa abdun mamlukun adda haqqallahi ta'ala wa haqqa sayyidihi falahu ajran. Seorang budak, tapi dia tunaikan hak Allah, dia tunaikan pula hak tuannya. Maka dia dapat 2 pahala. Dan yang ketiga, rajulun kanat lahu amatun ya faghadzaha fa ahsana gidaaha thumma addabaha fa ahsana adabaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajran. Seorang lelaki dia punya budak perempuan, lalu dia beri kehidupan, dia perbaiki ya kehidupannya, lalu dia didik budak perempuannya, dia perbaiki cara mendidiknya. Setelah itu dia bebaskan, kemudian dia nikahi. Maka dia dapat apa? 2 pahala. Iya. Dan seperti ini banyak ya. Sampai As-Suyuti rahimahullahu taala menulis buku tersendiri tentang ini. Judulnya Matla'ul Badraini fi man yu'ta ajrahum marratain. Ya. Beliau kumpulkan tentang siapa saja orang-orang yang diberi pahala 2 kali lipat. Dan beliau sebutkan sekitar atau lebih dari 30 orang. 30 bentuk siapa yang diberi pahala 2 kali lipat. Ya, ada hadits yang sahih, ada hadits yang dhaif. Ya, seperti biasa As-Suyuti ya mencampur sana sini. Tapi beliau mengumpulkan dalam satu buku menunjukkan bahwa ini adalah pembahasan yang menunjukkan salah satu keindahan di dalam agama ini. Baik, ini 3 ayat terkait dengan keutamaan Islam.
Kelanjutan dari bab ini insyaallah taala kita akan sambung nanti. Kita ambil satu sesi sedikit setelah duhur karena waktu kita terputus tadi ya.